Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Misteri kekayaan dari ilmu Jawa kuno. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, kepercayaan terhadap kekuatan spiritual dan warisan leluhur masih sangat kuat hingga kini. Salah satunya adalah ajaran dalam Primbon Jawa, sebuah kitab kuno yang memuat berbagai ilmu tentang kehidupan, termasuk cara untuk menarik kekayaan dan rezeki melalui doa dan tirakat. Berbeda dengan jalan kekayaan instan atau pesugihan yang sering dikaitkan dengan praktik menyimpang, tirakat dalam Primbon justru menekankan pada laku hidup bersih, disiplin batin, dan penyelarasan diri dengan alam dan kehendak Tuhan. Banyak orang percaya bahwa siapapun yang mau menempuh jalan tirakat dengan sungguh-sungguh, maka pintu rezeki akan terbuka dari arah yang tak disangka-sangka. Apa sebenarnya isi dari doa dan tirakat kekayaan menurut Primbon? Bagaimana tata caranya, hari-hari yang dianggap keramat, serta pantangan yang harus dihindari agar tirakat tidak sia-sia? Dalam video ini, kita akan membongkar satu persatu rahasia yang selama ini hanya diketahui oleh para pelaku tirakat sejati. Anda akan diajak menyelami sisi tersembunyi dari budaya Jawa yang penuh dengan makna spiritual, yang tidak hanya menjanjikan kekayaan secara lahir, tapi juga ketenangan batin. Simak hingga akhir, karena bisa jadi, apa yang Anda cari selama ini justru tersembunyi dalam laku kuno warisan leluhur kita sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebelum kita memulai membongkar satu persatu rahasia yang selama ini hanya diketahui oleh para pelaku tirakat sejati. Apa itu Primbon Jawa dan kaitannya dengan rezeki? Primbon Jawa adalah kumpulan ilmu dan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Jawa. Isinya mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari kelahiran, watak, perjodohan, arah keberuntungan, hingga rezeki dan kekayaan. Primbon bukan sekadar ramalan, melainkan panduan hidup yang menyelaraskan antara kehendak manusia dengan irama alam semesta. Dalam kepercayaan Jawa, segala sesuatu di dunia ini memiliki energi dan waktu terbaik untuk dilakukan, termasuk dalam hal mencari rezeki. Oleh karena itu, Primbon sering dijadikan pegangan oleh mereka yang ingin mengatur langkah hidupnya secara spiritual, bukan hanya logika duniawi. Dalam hal kekayaan, Primbon tidak memberikan cara cepat atau instan. Sebaliknya, ia mengajarkan laku batin seperti tirakat, puasa, dan doa-doa khusus sebagai bentuk ikhtiar batiniah. Menurut ajaran ini, kekayaan sejati adalah hasil dari keseimbangan antara kerja keras secara lahir dan usaha penyucian diri secara batin. Orang Jawa percaya bahwa jika seseorang rajin bekerja namun hatinya kotor atau hidupnya jauh dari nilai-nilai spiritual, maka rezeki akan seret dan tidak berkah. Disinilah Primbon hadir untuk mengajarkan bahwa membuka pintu rezeki tidak hanya dengan tangan dan tenaga, tetapi juga dengan hati yang bersih, niat yang kuat, dan menyatu dengan alam dan kehendak Tuhan. Doa-doa kaya yang masih dipercaya BERKHASIAT. Dalam tradisi spiritual Jawa, doa dianggap sebagai kunci pembuka pintu rezeki yang sangat kuat. Doa bukan hanya sekadar permintaan, melainkan sebuah energi batin yang diarahkan kepada Sang Pencipta melalui tata cara yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam Primbon Jawa, terdapat beberapa jenis doa dan wirid yang diyakini memiliki kekuatan untuk menarik kekayaan yang halal dan penuh berkah. Yang membedakan doa-doa ini dari yang umum adalah waktu pembacaannya, niat di dalamnya, dan laku puasa atau tirakat yang menyertainya. Keyakinan yang kuat dan ketekunan dalam mengamalkannya menjadi syarat mutlak agar doa tersebut benar-benar memberi hasil. Salah satu doa yang paling populer dalam Primbon adalah wirid, Ya Fatah Ya Razak, yang berarti, Wahai Zat yang Maha Pembuka dan Maha Pemberi Rezeki. Doa ini dibaca sebanyak 313 kali setiap malam Jumat Kliwon atau setiap selesai salat tahajud. Angka 313 dipercaya memiliki kekuatan spiritual karena berkaitan dengan jumlah pasukan Badar dalam sejarah Islam, yang melambangkan kemenangan dalam kesulitan. Selain itu, ada juga doa pembuka langit rezeki, yang biasanya dirapalkan dalam bahasa Arab dan Jawa kuno setelah melakukan puasa mutih atau tirakat khusus. Doa ini berisi permohonan agar rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka dan dibukakan jalan oleh Tuhan. Primbon juga mengenal doa-doa berbahasa Jawa yang bersifat mantra, seperti, Sugih tanpa banda, mulia tanpa ajining diri, yang artinya, kaya tanpa harta, mulia tanpa bergantung pada kehormatan lahiriah. Doa ini lebih bersifat afirmasi batin, yang jika diucapkan berulang-ulang sambil menyatukan hati dan pikiran, dipercaya dapat menarik energi kekayaan yang tidak hanya berupa materi,
tapi juga ketenangan, kecukupan, dan keberuntungan hidup. Doa-doa seperti ini sering diucapkan saat meditasi malam atau dalam kondisi sunyi, agar pancaran energi dari kata-kata tersebut bisa meresap ke dalam alam bawah sadar. Yang perlu dipahami, doa dalam primbon bukan sihir atau mantra kosong. Ia bekerja seiring dengan niat yang tulus dan keyakinan penuh bahwa segala rezeki datang dari Tuhan. Oleh sebab itu, doa-doa ini selalu diiringi dengan sikap rendah hati, disiplin ibadah, dan pantang mengeluh. Kepercayaan terhadap doa sebagai jalan spiritual menuju kekayaan mengajarkan kita bahwa harta sejati adalah keberkahan dalam hidup. Inilah sebabnya banyak orang Jawa kuno, meski hidup sederhana, terlihat selalu berkecukupan dan damai, karena mereka hidup selaras dengan doa dan kekuatan batin. Macam-macam tirakat kaya menurut primbon. Tirakat, dalam tradisi Jawa, adalah laku spiritual yang bertujuan untuk menyucikan diri dan mengasah kekuatan batin. Kata tirakat berasal dari bahasa Arab, tarikat, yang berarti jalan atau cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam primbon Jawa, tirakat bukan hanya sekadar pantangan makan atau berjaga malam, tetapi sebuah bentuk latihan jiwa yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan pengorbanan. Tirakat untuk kekayaan bukan berarti mengharap kekayaan secara instan, melainkan membuka ruang batin agar selaras dengan energi rezeki yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Ini adalah bentuk usaha spiritual yang dilakukan bersamaan dengan ikhtiar lahiriah seperti bekerja dan berdagang. Salah satu bentuk tirakat yang paling dikenal dalam primbon adalah puasa muti, yaitu puasa di mana pelaku hanya makan nasi putih dan minum air putih, tanpa garam, gula, atau lauk apapun. Biasanya dilakukan selama 1 hari, 3 hari, hingga 7 hari tergantung dari laku dan hajat yang diinginkan. Tirakat ini dipercaya mampu menetralkan hawa negatif dalam tubuh dan membuka aura rezeki seseorang. Ada pula yang melakukan puasa Senin Kamis secara rutin sebagai bentuk menjaga diri dalam kondisi suci dan tenang, yang menurut kepercayaan Jawa bisa memperkuat daya pikat terhadap energi positif, termasuk rezeki. Tirakat lainnya adalah tapapati geni, yaitu tidak menyalakan api atau lampu dan tidak makan maupun minum selama 1 malam penuh, biasanya dilakukan mulai maghrib hingga subuh. Laku ini dipercaya dapat memperkuat konsentrasi batin dan membangun koneksi dengan alam gaib secara lebih dalam. Selain itu, ada juga tapa bisu, yakni tidak berbicara sepatah kata pun selama 1 hari penuh. Laku ini dilakukan untuk melatih kekuatan dalam pengendalian diri, menghindari ucapan buruk, dan memperkuat niat dalam hati. Ketika batin sudah kuat dan jernih, energi positif lebih mudah masuk, termasuk rezeki dan jalan menuju kekayaan. Primbon juga menyarankan tirakat pada hari-hari tertentu, seperti malam 1 Suro, Jumat Kliwon, atau Selasa Legi, karena dipercaya bahwa malam-malam tersebut memiliki getaran metafisik yang sangat kuat. Pada malam-malam ini, banyak orang melakukan meditasi atau tapa brata menyepi, di tempat sunyi seperti gunung, makam leluhur, atau bahkan di rumah sendiri yang telah disucikan. Tirakat ini bertujuan bukan hanya untuk meminta kekayaan, tetapi memohon petunjuk jalan hidup dan membuka diri terhadap limpahan rezeki yang datang dari berbagai arah. Waktu dan niat sangat menentukan keberhasilan tirakat ini. Semua bentuk tirakat dalam primbon tidak boleh dilakukan sembarangan. Dibutuhkan bimbingan dari orang yang mengerti laku tirakat dan kesabaran yang tinggi dalam menjalankannya. Tirakat bukan hanya tentang menahan lapar, tapi tentang melatih keikhlasan, menundukkan ego, dan membuka hati sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Maka tidak heran jika orang-orang zaman dahulu, meskipun hidup dengan kesederhanaan, mampu hidup berkecukupan bahkan penuh keberkahan, karena mereka menjalankan tirakat dengan sungguh-sungguh sebagai jalan menuju kekayaan lahir dan batin. Hari, waktu, dan tempat yang berpengaruh dalam tirakat kaya. Dalam primbon Jawa, tidak hanya jenis tirakat yang diperhatikan, tetapi juga hari, waktu, dan tempat pelaksanaannya. Keyakinan ini berpijak pada prinsip bahwa alam semesta memiliki siklus energi tertentu yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu niat atau laku spiritual. Ada hari-hari yang diyakini penuh berkah dan memiliki kekuatan spiritual lebih tinggi, seperti Jumat Kliwon, Rabu Pahing, dan Selasa Legi. Pada hari-hari tersebut, energi gaib dipercaya lebih terbuka, sehingga sangat baik untuk melakukan tirakat rezeki, meditasi, atau memanjatkan doa-doa pembuka pintu kekayaan. Selain hari, waktu pelaksanaan tirakat juga menjadi penentu utama. Waktu yang paling sering dianjurkan adalah tengah malam hingga menjelang subuh, sekitar pukul 12 hingga 3 pagi. Waktu ini dianggap sebagai pintu langit yang terbuka,
di mana alam berada dalam keadaan paling tenang dan sunyi. Pada waktu inilah energi spiritual seseorang diyakini mencapai puncaknya, sehingga doa dan tirakat menjadi lebih mudah terkabul. Tidak heran jika tirakat seperti salat tahajud, wirid rezeki, atau tapa brata sering dilakukan dalam kesunyian malam, di saat orang lain terlelap, karena saat itulah alam merespons paling kuat terhadap laku spiritual. Tempat juga memiliki peran penting dalam praktik tirakat kaya menurut Primbon. Tempat-tempat yang dianggap memiliki daya spiritual tinggi antara lain adalah makam leluhur, gunung atau tempat tinggi, dan ruang sunyi yang bersih dari kebisingan dan gangguan duniawi. Sebagian orang bahkan membuat ruang khusus di rumah untuk bertirakat atau berdoa, yang dijaga kesuciannya dengan tidak digunakan untuk aktivitas lain. Tempat-tempat ini tidak harus mewah, yang penting adalah bersih secara fisik dan batin, serta mampu membangun suasana khusyuk dan penuh konsentrasi dalam menyatukan niat. Semua elemen, hari, waktu, dan tempat, dalam tirakat Primbon berfungsi sebagai penyambung frekuensi antara manusia dan alam semesta. Dengan menyesuaikan diri pada pola-pola ini, orang Jawa percaya bahwa niat dan usaha spiritual akan lebih mudah diterima dan dibukakan jalannya. Bukan karena hari atau tempat itu memiliki kekuatan sendiri, tetapi karena manusia yang menyesuaikan dirinya dengan irama alam. Disinilah letak kearifan spiritual Primbon Jawa, mengajarkan bahwa kekayaan bukan hanya soal bekerja keras, tetapi juga tahu kapan dan bagaimana berusaha secara batin dengan selaras terhadap alam dan kehendak Tuhan. Pantangan dan adab dalam doa dan tirakat kaya. Dalam ajaran Primbon Jawa, tirakat dan doa bukan sekadar ritual kosong, melainkan jalan spiritual yang sakral. Oleh karena itu, ada pantangan-pantangan yang harus dijaga agar laku tersebut tidak kehilangan daya dan maknanya. Salah satu pantangan terbesar adalah melakukan tirakat dengan niat yang tidak tulus, seperti hanya ingin cepat kaya tanpa kesadaran spiritual. Tirakat yang dilandasi oleh ambisi duniawi semata diyakini justru akan mengundang kegagalan atau bahkan mendatangkan kesialan. Selain itu, selama menjalani tirakat, seseorang tidak boleh mengumbar hasil laku kepada orang lain, karena bisa mengurangi kemurnian niat dan membuka celah gangguan dari energi negatif. Pantangan lain yang penting adalah menjaga ucapan dan sikap selama masa tirakat. Dalam laku Jawa, seseorang harus menjaga lisannya dari berkata kasar, bohong, bergosip, atau mengucap hal-hal negatif. Itu karena ucapan dipercaya membawa getaran energi yang bisa memperkuat atau justru melemahkan hasil tirakat. Selain itu, tubuh juga harus dijaga dari perilaku buruk seperti berbuat maksiat, makan makanan haram, atau berperilaku zalim terhadap orang lain. Semua ini adalah bentuk dari penyucian lahir dan batin, sebab rezeki yang datang melalui tirakat bukan sekadar materi, tetapi keberkahan hidup yang menyeluruh. Dari segi adab, tirakat harus dilakukan dengan penuh kesopanan, khusyuk, dan penghormatan terhadap leluhur serta alam sekitar. Sebelum memulai tirakat, orang Jawa biasanya membasuh diri, mandi kembang atau mandi biasa, sebagai simbol membersihkan diri dari energi negatif. Kemudian, mereka berpakaian bersih dan sopan, serta duduk bersila di tempat tenang untuk memusatkan pikiran. Setiap doa yang diucapkan tidak boleh sekadar hafalan, melainkan disertai rasa syukur dan harapan tulus kepada Tuhan. Bagi orang Jawa, batin yang tenang dan rendah hati adalah kunci utama agar doa benar-benar bisa menembus langit. Adab lainnya adalah menghormati makanan dan waktu selama tirakat. Jika melakukan puasa mutih, misalnya, nasi dan air putih yang dimakan harus dikunyah dengan penuh kesadaran, tidak boleh dibuang atau diremehkan. Ini mencerminkan rasa syukur dan kedisiplinan yang menjadi inti dari laku tirakat. Seseorang juga diharapkan tidak melanggar waktu yang sudah ditentukan, karena setiap tirakat memiliki hitungan hari dan malam tertentu yang telah dihitung berdasarkan Primbon. Melanggar waktu atau menyepelekan aturan dianggap sebagai bentuk ketidaksungguhan, yang bisa membuat hasil tirakat tidak maksimal atau bahkan batal secara batin. Dari seluruh pembahasan mulai dari doa-doa rezeki, laku tirakat, hingga waktu dan adab yang tepat menurut Primbon Jawa, kita bisa memahami bahwa kekayaan dalam pandangan leluhur bukan sekadar soal harta, melainkan keberkahan hidup secara utuh. Doa dan tirakat adalah jalan batiniah yang mengajak manusia untuk mengenali dirinya sendiri, membersihkan niat, dan menyelaraskan hidup dengan kehendak alam serta Tuhan. Melalui tirakat seperti puasa mutih, tapa geni, atau wirid-wirid rezeki yang dijalankan dengan sungguh-sungguh, seseorang diyakini bisa membuka pintu rezeki yang tidak hanya datang dari usaha lahir, tapi juga dari keberkahan spiritual yang tak tampak. Jika Anda merasa hidup ini berat,
rezeki terasa seret, atau tujuan terasa jauh, mungkin inilah saatnya untuk mencoba memahami dan mempraktikkan kearifan lokal yang telah lama dipercaya ini. Video ini hanya permulaan dari warisan ilmu Jawa yang luas dan dalam. Jangan ragu untuk menonton kembali bagian-bagian penting dari video ini, atau bagikan kepada orang-orang terdekat Anda yang sedang mencari arah hidup dan rezeki. Karena bisa jadi, jawaban atas keresahan kita selama ini telah diwariskan oleh leluhur sejak ratusan tahun yang lalu, tinggal kita mau membuka hati untuk memahaminya atau tidak. Silahkan Anda beri tanggapan dengan menulis di kolom komentar apakah video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk Anda atau sebaliknya.